Pemirsa, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengungkap adanya intimidasi oknum aparat kepada panitia kampanye yang ingin mendatangkan dirinya. Atas laporan ini, Caimin akan melaporkannya kepada Presiden Joko Widodo. Muhaimin Iskandar menyampaikan dugaan intimidasi saat menemui ribuan relawan di Gedung Juang 45 di kawasan Jalan Maijen, Sungkono, Surabaya. Caimin membenarkan jika ada intimidasi dari aparat yang memarahi panitia dan relawan yang akan mengundang Muhaimin maupun Anies Baswedan yang rencananya ke Gresik, Jawa Timur. Muhaimin mengungkapkan jika peristiwa itu benar, ia akan melaporkannya langsung ke Presiden Joko Widodo. Cerita intimidasi di Gresik itu seperti apa, Gus? Ya, ada yang didatengin, dimarah-marahin karena mengundang saya. Dan ini lagi saya proses, nanti kalau benar akan saya laporkan Pak Presiden langsung. Aparat atau siapa, Gus? Aparat. Muhaimin menjelaskan pemilu bukan agenda capres dan cawapres serta partai politik saja. Pemilu merupakan agenda nasional yang melibatkan kepentingan bangsa, sehingga intimidasi tidak diperbolehkan. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Sejumlah jenderal purnawirawan TNI Polri diduga mendapat tekanan dan intimidasi dari pihak tertentu sebelum acara deklarasi dukungan untuk calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Deklarasi yang dihadiri ribuan pensiunan ASN dan sejumlah purnawirawan TNI Polri ini digelar di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu siang. Beberapa purnawirawan TNI Polri ini mengaku mendapat tekanan agar tidak hadir di acara deklarasi. Namun mereka tetap datang memberi dukungannya terhadap pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Tadi saya mendengar cerita ada yang nggak usah datang Pak, gitu. Sudah disampaikan pada saya, Pak Ganjar tadi yang disampaikan, Bu nggak usah datang. Luar biasa, TNI Polri ini dididik, dilatih untuk berani. Maka kalau cuma intimidasi seperti itu nggak ada yang takut, maka datanglah mereka semuanya di sini. Menurut saya itu yang bikin kita juga tidak pernah gentar, karena ada Ganjar. Dan tidak pernah takut, karena ada Mahfud. Ya. Dukungan ini termasuk untuk menangkal tekanan-tekanan mungkin yang diterima oleh Pak Ganjar? Oh tentu saja. Maka saya sampaikan, beliau-beliau ini orang punya pengalaman di birokrasi yang cukup panjang di masing-masing bidangnya. Tentu mereka akan tahu bagaimana cara mengantisipasi, dan kami perlu untuk berkolaborasi sehingga kita bisa melakukan dengan cara-cara yang benar. Sekali lagi, dengan cara-cara yang benar. Ribuan pensiunan ASN dan sejumlah purnawirawan TNI Polri ini mengaku siap memenangkan Ganjar Mahfud di Jawa Timur. Ganjar pun optimis pihaknya akan meraih kemenangan di Pilpres 2024. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. DKPP kembali menggelar sidang pemeriksaan 4 perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu. Perkara ini diadukan oleh 4 pengadu terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden. Keempat pengadu mengadukan ketua dan 6 anggota KPU RI. Para teradu didalilkan telah menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada tanggal 25 Oktober 2023 lalu. Menurut pengadu, hal ini tidak sesuai dengan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden. Saat pendaftaran dilakukan, para teradu belum merevisi atau mengubah peraturan terkait pasca adanya putusan MK. Agenda utama sidang pada hari ini adalah mendengarkan saksi ahli yang dihadirkan DKPP atas permintaan pengadu. Silakan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saudara. Pernyataan estafet kepemimpinan yang disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menuai polemik di tengah masyarakat. Pernyataan Kapolri menjadi kontroversi di tengah netralitas ASN dan TNI Polri yang tengah menjadi sorotan. Yang kita cari adalah pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan. Bukan karena perbedaan, akhirnya bukan pemimpin yang kita cari, tapi yang kita pelihara perbedaan terus, dan kemudian itu kita bawa dalam konflik.
Pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo terkait estafet kepemimpinan menuai polemik. Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan sambutan dalam acara perayaan Natal Mabes Polri tahun 2023. Pernyataan terkait estafet kepemimpinan jelas menjadi kontroversi di tengah netralitas aparatur sipil negara dan TNI Polri yang sedang menjadi sorotan. Bahkan tidak sedikit netizen yang sangat berharap kepolisian bisa netral di pemilu. Terkait polemik pernyataan Kapolri, Mabes Polri langsung meluruskan pernyataan Kapolri terkait estafet kepemimpinan, bahwa yang dimaksud kepemimpinan keberlanjutan ialah dari periode presiden sebelumnya ke presiden selanjutnya. Yang dimaksudkan adalah keberlanjutan dari sejak presiden pertama Insinyur Soekarno sampai dengan presiden saat ini, yaitu ke-7 Insinyur Joko Widodo, untuk mewujudkan pembangunan di Indonesia, ya tentunya yang selalu berkelanjutan dari satu pemimpin kepada pemimpin lainnya. Estafet kepemimpinan juga tentu harus dilanjutkan siapapun calon pemimpin baru dan tentunya apapun program yang dibawanya. Truno Yudo juga menegaskan bahwa Kapolri telah menginstruksikan agar semua jajaran kepolisian bersikap netral dalam menghadapi pemilu 2024. Meski demikian, publik jelas berharap agar pernyataan secara lisan dan tulisan dapat sesuai banyak fakta di lapangan. Meski demikian, publik jelas berharap agar pernyataan secara lisan dan tulisan dapat sesuai dengan fakta di lapangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga dihebohkan beredarnya video viral yang berisikan rekaman perbincangan diduga dilakukan antara pejabat di wilayah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Video ini berisi rencana pemenangan pasangan Prabowo Gibran. Video dengan durasi 2 menit 35 detik ini viral di media sosial. Video ini dinarasikan berisi percakapan antara pejabat di wilayah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Video percakapan antara pejabat ini disebut-sebut berisi rencana memenangkan pasangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Video viral ini juga menampilkan foto sejumlah pejabat antara lain Dandim 0208 Asahan, Letkol Infantri Muhammad Basarewan, Kapolres Batubara AKBP Taufik Hidayat, PJ Bupati Batubara Nisamul, dan Kejari Batubara Amru. Jadi untuk kepala desa, ini langsung aja kita diarahkan ke 02. Itu dulu yang pertama. Tidak ada cerita lain, tidak ada cerita alasan apapun, menangkan 02 di desa masing-masing. Nah, terkait masalah peluru, itu masih diupayakan dengan PJ supaya sebelum Pilpres. Namun video viral yang beredar di dunia maya ini dibantah Dandim 0208 Asahan, Letkol Infantri Muhammad Basarewan. Rekaman percakapan pada video yang beredar juga dinyatakan bukan suara Dandim Asahan 0208. Kami sudah berkomitmen bahwa pelaksanaan pemilu itu damai. Kebetulan saya Dandim membawa 3 wilayah, Batubara, Asahan maupun Tanjung Baru. Kami sudah komitmen bahwa suara yang ada di video rekaman tersebut bukan merupakan suara kami. Kami pun tidak pernah melaksanakan ada kumpul atau rapat dengan Forkopimda membahas tentang mendukung salah satu calon. Kami TNI Polri tetap menjunjung tinggi netralitas pemilu 2024. Saat ini petugas sedang menyelidiki pemilik suara serta akun yang pertama kali mengunggah hingga viral di media sosial. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fatih Pelka, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai kampanye calon presiden dan wakil presiden yang semakin hari semakin panas. Selengkapnya tetaplah bersama Indonesia. Ganjar Pranowo bersama sang istri Siti Atiko
dan Sandiaga Uno bersama sang istri Nur Asia Uno berlari bersama di area Senayan Park, Jakarta pagi tadi. Dengan jarak 7 km, istri Ganjar Pranowo Siti Atikoh berhasil tiba di garis finish dengan waktu tempuh lari 50 menit. Ganjar Pranowo mengaku belajar berlari dari sang istri. Ya, hari ini saya diajari oleh 2 orang pelari. Mana ibu? Istriku mana? Ibu. Satu istriku, yang 2 Mas Andi. Wah, ternyata mereka pelari hebat. Jadi saya harus ngikuti terus di belakangnya. Jadi 2 ini yang ngajari saya lari. Ini yang ngajak cepet, ini yang ngajak lambat. Sementara itu, politikus P3 yang juga merupakan Dewan Pakar TPN Sandiaga Uno menyampaikan kegiatan ini sebagai bukti bahwa dirinya solid mendukung Ganjar Mahfud menuju 14 Februari mendatang. Untuk ekonomi rakyat kecil, itu yang kami perjuangkan di P3 dan kami solid. Tinggal 30 hari lagi, P3 hasilnya optimal bersama Pak Ganjar, sudah melewati 4%. Kita akan jaga momentum, insya Allah menjemput ridho Allah untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD dianggap menjadi pasangan calon yang akan membawa solusi serta memakmurkan masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Dias Triawan, iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menghadiri Mentari e-sport Mobile Legends di tenis indoor Stadium Senayan, Jakarta. Gibran berjanji akan mendukung anak muda yang peduli di bidang e-sport. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka hadir di tenis indoor Senayan, Jakarta untuk menyapa peserta Mentari e-sport Mobile Legends. Usai membuka kompetisi olahraga daring ini, Gibran menyatakan komitmennya untuk mendukung anak-anak muda kreatif, terutama yang aktif di dunia e-sport. Ya, hampir mirip seperti di hari Jumat malam kemarin, kita ada kompetisi e-sport melibatkan anak-anak muda yang kreatif. Karena sekarang e-sport ini menjadi cabang olahraga resmi ya. Gibran juga berakting menjadi karakter pahlawan olahraga daring dengan mengangkat pedang di hadapan ratusan peserta. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Laksana, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di Provinsi Lampung pada hari Minggu. Sementara wakilnya Mohaimin Iskandar berdialog dengan warga desa dan petani di Probolinggo, Jawa Timur. Kedatangan Anies Baswedan di Bandara Raden Inten Lampung pada hari Minggu disambut meriah para kader Partai Koalisi Perubahan dan relawan. Anies akan berkampanye di Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Selatan untuk berdialog dengan warga terkait isu kelangkaan pupuk dan kesulitan para petani. Ia juga akan meresmikan apel siaga dan melantik para calon saksi TPS. Ada kegiatan 3, ini 1 kegiatan haul, yang kedua dialog dengan para petani, membahas persoalan pupuk, harga jual gabah, irigasi, hal seputar pertanian bersama dengan para petani. Sementara Cawapres nomor urut 1 Mohaimin Iskandar berkampanye di Probolinggo, Jawa Timur. Gus Imin berdialog dan mendengar keluh kesah para warga desa dan petani setempat. Ia mengaku telah menyiapkan program untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antara desa dan kota dengan menaikkan dana desa menjadi 5 miliar rupiah. Dari Lampung Selatan, Lampung, dan Probolinggo, Jawa Timur, Tinus Ristanto, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak hanya menyampaikan visi misi, para caleg Partai Perindo juga rutin menggelar bazar murah minyak goreng. Bakti sosial ini digelar untuk membantu masyarakat di tengah tingginya harga kebutuhan bahan pokok. Warga Pancoran Mas, Kota Depok sangat bahagia menyambut kehadiran bazar murah minyak goreng yang digelar caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Barat Depok Bekasi dari Partai Perindo, Yenti Nudin. Warga merasa terbantu dengan kehadiran paket minyak goreng murah seharga Rp5.000 per liter ini.
Dari Perindo ini tanggapannya siapa? Perindo ini merasa terbantu ya? Buat pasar pertama. 1 liter. 5.000. Oke. Ya bagus lah buat yang nggak mampu kan ya. Iya. Hari ini 300 liter. 300 liter. Warga cukup menembus. Cukup, dan warga sangat happy karena dengan biasa kan harga 1 liter minyak itu kan senilai 13.000 sampai 14.000. Di sini mereka cukup menembus 5.000 saja dengan harga dengan membawa KTP. Sementara itu di Demak, caleg DPR RI Dapil 2 Jawa Tengah Pugu Ahmad Budi Handoyo menyediakan 1.000 botol minyak goreng murah untuk warga di Desa Dongos, Kecamatan Kedung. Dapat bantuan ini alhamdulillah dari PT Perindo, terima kasih. 5.000 satu per kakak 5.000. Sulit cuma mahal harganya minyak goreng. Ya. Program bantuan Bazar minyak goreng murah ini sangat berguna buat masyarakat di Demak dan sekitarnya. Ini merupakan sangat bagus dari Partai Perindo untuk masyarakat Demak. Partai Perindo yang dekat dengan masyarakat kecil optimis lolos ke Senayan dan mengantarkan kemenangan untuk pasangan Capres dan Cawapres 2024 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan relawan Ganjar Mahfud se-Solo Raya menggelar mimbar rakyat dan senam bersama relawan di Klaten, Jawa Tengah. Indonesia Memilih akan segera kembali. Ribuan relawan Ganjar Mahfud se-Solo Raya menggelar mimbar rakyat dan senam bersama relawan di Klaten, Jawa Tengah. Mereka menargetkan suara Ganjar Mahfud di Klaten mencapai 80% dan menang 1 putaran secara nasional. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita di Indonesia Memilih pada hari ini. Jangan lupa 14 Februari 2024 sama-sama kita sukseskan pemilihan umum untuk Indonesia lebih baik. Saya Arlisa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Ribuan relawan Ganjar Mahfud se-Solo Raya menggelar mimbar rakyat dan senam bersama relawan di lapangan Ngendo, Kecamatan Jogonalan, Klaten, Jawa Tengah. Kegiatan ini dihadiri Wakil Ketua Koordinator Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Komjen Pol Purnawirawan Profesor Dr. Gatot Edi Pramono, Bupati Klaten Sri Mulyani, anggota DPR fraksi PDIP Jawa Tengah, DPRD Klaten, Ketua DPW Partai Pengusung dan juga pendukung seperti PDI Perjuangan, P3, Perindo, dan juga Hanura. Diharapkan partai pengusung, tokoh, kader partai dan juga simpatisan turun langsung menemui masyarakat untuk mensosialisasikan bahwa Ganjar adalah calon presiden yang merakyat, sederhana, dan mempunyai program yang bagus. Tadi sudah disampaikan, Bu Bupati sudah menyampaikan juga, kita harus bersama-sama turun ke bawah ke akar rumput, ya. Siapa saja, mulai partai pendukung, PDIP, P3, Perindo, kemudian Hanura, simpatisan, bersama-sama dengan para caleg, para relawan, ya, tokoh-tokoh, komunitas pendukung turun bersama-sama ke akar rumput melalui door-to-door canvassing, berbicara, berkomunikasi bahwa Pak Ganjar ini adalah calon yang sangat ideal, ya, sangat merakyat, sederhana dan punya program-program yang bisa dieksekusi langsung untuk masyarakat. Alhamdulillah nambah semangat kami. Saya selaku Ketua TPC Kabupaten Klaten tentunya akan bergerak terus. Mesin partai sudah kami gerakkan, partai pengusung juga sudah gerak. Kata kuncinya adalah PDIP adalah partai Wong Cilik. Insya Allah kami akan ke akar rumput, kami akan merebut hati rakyat, kami akan memohon kepada rakyat tentunya untuk kemenangan Pak Ganjar Mahfud.